Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Muhammad Arsyad dengan NIM 2203102167. Di sini saya akan mengidentifikasi PT Mendem Indonesia Tbk. Sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa identifikasi tentang PT Mendem Indonesia Tbk yang saya buat ini berdasarkan dari 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana sifat dasar industri dari perusahaan tersebut jika dilihat dari ukuran perusahaan, konsentrasi industri, dan teknologi yang digunakan. 2. Bagaimana struktur pasar serta kaitannya dengan pembentukan harga jual produk. Yang ketiga, bagaimana kinerja perusahaan jika diukur menggunakan laba pada tahun 2022 dan kesejahteraan sosialnya. Yang pertama yaitu bagaimana sifat industri tersebut jika ditinjau dari ukuran perusahaan, konsentrasi industri, dan teknologi yang digunakan. PT Mendem Indonesia Tbk termasuk dalam perusahaan besar, sebab PT Mendem Indonesia mendapatkan laba bersih sebesar 25,626 miliar dari hasil penjualan yang tercatat sebesar 1,551 triliun. Hal ini dicatat oleh TCID melalui pembukuan laba bersih di akhir tahun 2022. Kegiatan produksi komersial perseroan dimulai pada tahun 1971, di mana pada awalnya perseroan ini menghasilkan produk perawatan rambut. Kemudian berkembang dengan memproduksi produk wangi-wangian dan kosmetik. Merek utama perseroan ini antara lain Gatsby, Pepsi, dan Vaseline. Selain itu, perseroan ini juga memproduksi berbagai macam produk lain seperti merek Tancho, Mandom, Spatling, Lovlia, Miraton, dan juga beberapa merek yang khusus diproduksi untuk diekspor. Selain pasar domestik, perseroan juga mengekspor produk-produknya ke berbagai negara lain, antara lain Uni Emirat Arab, Jepang, India, Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Namun, melalui Uni Emirat Arab, produk-produk dari perusahaan ini kembali diekspor ke berbagai negara di Afrika. PT Mendem Indonesia Tbk juga menerapkan teknologi topologi star pada jaringan komputer mereka. Koneksi internet antar kantor, baik pusat dan cabang ataupun antar cabang, diterapkan dengan menggunakan teknologi Virtual Private Network atau VPN. Paket koneksi internet pada kedua faktori ini sangat berbeda, yang dimana faktori 2 menggunakan paket internet 10 Mbps dedicated dan faktori 1 menggunakan koneksi internet 10 Mbps up to share. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu bagaimana struktur pasar serta kaitannya dengan pembentukan harga produk. Struktur pasar PT Mendem Indonesia Tbk termasuk dalam struktur pada pasar persaingan monopolistik, sebab produk-produk yang dihasilkan oleh perseroan ini memiliki saingan yang sangat banyak. Oleh sebab itu, perseroan ini secara terus-menerus melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas dari produknya. Namun, tidak lupa juga harus memperhatikan harga pasar agar tidak memberatkan sebagian konsumen yang ingin membeli produknya. Yang terakhir yaitu bagaimana kinerja perusahaan jika diukur pada laba bersih pada akhir tahun 2022 dan kesejahteraan sosialnya. Perbaikan kinerja TCID pada tahun 2022 ini sejalan dengan pemulihan kondisi pasca COVID-19, baik di pasar domestik maupun ekspor berjalan dengan baik.
Buktinya, penjualan keduanya berhasil tumbuh masing-masing 5,9% dan 15,1% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, TCID juga melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja melalui setiap saluran penjualan yang ada. Dengan begitu, para konsumen dapat dengan mudah mendapatkan produk dari perseroan ini lewat setiap saluran penjualan. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.